Untuk bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai going long, yang dimana bagian ini baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Jadi pemerintah biasanya menerbitkan utang ketika pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan pajak. Nah, kondisi ini sering terjadi ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, program sosial, pertumbuhan ekonomi, misalnya atau kebijakan stimulus. Nah, karena kebutuhan dana yang besar, pemerintah itu seringkali harus melakukan pinjaman melalui penerbitan obligasi atau surat utang. Nah, berdasarkan grafik pertama, pada yang saya tampilkan tersebut, total utang pemerintah dunia pada tahun 2019 itu mencapai 69 triliun dolar. Nah, Amerika Serikat memiliki porsi terbesar yaitu 31% dari total utang pemerintah dunia. Nah, di posisi berikutnya terdapat Jepang dengan 17%, kemudian kelompok negara Eropa seperti Italia, Jerman, Prancis, dan Inggris sebesar 14,9%, serta China sebesar 9,8%. Nah, meskipun Amerika Serikat memiliki jumlah utang terbesar secara nominal, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB Jepang sebenarnya lebih tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam menganalisis utang suatu negara tidak cukup hanya melihat jumlah utangnya, tapi juga kemampuan negara tersebut untuk membayar utangnya melalui aktivitas ekonominya. Untuk grafik kedua menunjukkan perkembangan utang korporasi global yang dimana total utang perusahaan tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlahnya sekitar 4,3 triliun dolar, kemudian naik menjadi 8,8 triliun dolar pada tahun 2013 dan mencapai 11,7 triliun dolar pada tahun 2017. Nah, peningkatan ini terjadi hampir di seluruh wilayah dunia termasuk Amerika Serikat, Eropa Barat, China, negara berkembang lainnya, dan negara maju lainnya. Nah, salah satu penyebab utama peningkatan utang korporasi adalah suku bunga yang relatif rendah sehingga perusahaan itu mampu dapat memperoleh dana dengan biaya yang lebih murah juga. Selain itu, meningkatnya minat investor terhadap obligasi juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif menerbitkan surat utang. Dengan menerbitkan obligasi ini, perusahaan itu dapat memperoleh dana dalam jumlah besar untuk mendukung ekspansi usaha, investasi, penelitian, maupun kebutuhan operasional lainnya. Nah, beberapa perusahaan seperti PayPal, Air Liquide, dan Toyota Motor bahkan memanfaatkan kondisi pasar tersebut dengan menerbitkan obligasi jangka panjang, yang mana langkah ini menunjukkan bahwa utang itu tidak selalu bersifat negatif, tapi dapat menjadi sumber pendanaan yang efektif apabila dikelola dengan baik. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tren peningkatan utang global menunjukkan semakin pentingnya peran utang sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintah maupun perusahaan. Nah, namun, penggunaan utang harus diimbangi dengan pengelolaan yang hati-hati agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan pada masa depan nantinya. Non-current liabilities atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Contohnya, bonds payable, long-term notes payable, mortgage payable, pension liabilities, dan lease liabilities. Penerbitan obligasi umumnya memerlukan persetujuan Dewan Direksi dan pemegang saham. Obligasi biasanya disertai dengan berbagai perjanjian atau covenant yang melindungi pemberi pinjaman maupun peminjam, mencakup jumlah yang diotorisasi, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, call provision, jaminan aset, sinking fund, pembatasan dividen, dan batasan uang tambahan. Nah, beberapa jenis obligasi yaitu ada secure bond, unsecured bonds, term bonds, serial bonds, callable bonds, convertible bonds, commodity black bonds, dan lain-lain. Bonds payable merupakan kewajiban jangka panjang yang timbul ketika perusahaan menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana dari investor. Pada bagian penilaian obligasi, harga jual obligasi ditentukan berdasarkan nilai kini atau present value dari arus kas masa depan. Arus kas tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu pembayaran pokok obligasi saat jatuh tempo dan pembayaran bunga secara periodik. Perhitungan nilai kini menggunakan tingkat bunga pasar atau effective rate of return, sedangkan tingkat bunga yang tercantum pada obligasi disebut stated rate atau coupon rate. Berdasarkan tabel di sebelah kanan, nilai kini pokok obligasi sebesar Rp64.993, sedangkan nilai kini bunga sebesar Rp35.007. Nah, jika dijumlahkan, perolehan harga jual obligasi sebesar Rp100.000. Selanjutnya, pada kondisi obligasi diterbitkan pada nilai pari atau at par, hal ini terjadi ketika state rate sama dengan market rate. Karena kedua tingkat bunga tersebut sama, obligasi akan dijual sebesar nilai nominalnya. Nah, sebagai contoh nih, ada Santos SA yang
menerbitkan obligasi senilai Rp100.000 dengan tingkat bunga 9% dan jangka waktu 5 tahun. Sementara tingkat bunga pasar juga 9%, sehingga obligasi dijual pada harga pari. Untuk jurnal pencatatannya, saat obligasi diterbitkan, perusahaan mencatat debit kas sebesar Rp100.000 dan kredit bonds payable sebesar Rp100.000. Kemudian saat pembayaran bunga setiap periode, perusahaan mencatat debit interest expense sebesar Rp9.000 dan kredit interest payable atau kas sebesar Rp9.000. Ada dua kondisi penerbitan obligasi, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan diskon dan obligasi yang diterbitkan dengan premium. Pertama, obligasi diterbitkan dengan diskon atau below par. Kondisi ini terjadi ketika tingkat bunga pasar atau market rate lebih tinggi daripada state rate yang tercantum pada obligasi. Karena investor menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari bunga yang ditawarkan obligasi, maka harus dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Pada contoh di sebelah kiri, obligasi memiliki nilai Rp100.000 dengan state rate 9%, sedangkan market rate-nya mencapai 11%. Nah, sumber hitungan menunjukkan nilai kini pokok sebesar Rp59.345 dan nilai kini bunga sebesar Rp33.263. Jika dijumlahkan, harga jual obligasi menjadi Rp92.608. Nah, karena harga jual tersebut lebih rendah dari nilai nominal Rp100.000, maka terdapat diskon sebesar Rp7.392. Nah, selanjutnya ada obligasi diterbitkan dengan premium atau above par. Kondisi ini terjadi ketika market rate lebih rendah daripada state rate. Dalam situasi ini, bunga yang ditawarkan obligasi lebih menarik dibandingkan tingkat bunga yang berlaku di pasar, sehingga investor bersedia membayar lebih tinggi dari nilai nominal obligasi. Pada contoh di sebelah kanan, obligasi memiliki nilai nominal Rp100.000 dengan market rate 6% dan state rate 8%. Setelah dihitung, nilai kini pokok sebesar Euro 74.409 dan nilai kini bunga sebesar Euro 34.121. Total harga jual obligasi menjadi Euro 108.530. Nah, karena harga jualnya lebih tinggi daripada nilai nominal, maka terdapat premium sebesar Euro 8.530. Nah, tabel ini menunjukkan amortisasi premium dengan metode bunga efektif. Karena obligasi dijual seharga Euro 108.530 atau di atas nilai nominal Euro 100.000, terdapat premium sebesar Euro 8.530. Premium tersebut diamortisasi setiap periode sehingga carrying value obligasi terus-menerus sampai akhirnya menjadi Euro 100.000 saat jatuh tempo. Nah, jika obligasi diterbitkan antara tanggal pembayaran bunga, investor membayar harga obligasi ditambah bunga akrual dari tanggal terakhir pembayaran bunga. Nah, pada tanggal pembayaran bunga berikutnya, investor menerima penuh 6 bulan bunga. Contohnya, Evermaster 8% bonds atau par Euro 100.000 diterbitkan 1 Mei 2022, jatuh tempo Januari 2022, dengan tanggal obligasi 1 Januari 2022. Bunga akrual 4 bulan sama dengan Euro 100.000 dikali 8% dikali 4/12, maka hasilnya adalah Euro 2.667. Oke teman-teman, untuk subbab kali ini akan dijelaskan oleh saya, Nafas Andira Salsabila, dengan NPM akhir 362. Di sini kita akan membahas terkait prinsip utama pelunasan utang jangka panjang. Nah, di sini ada extinguishment of non-current liabilities, yang berarti penghapusan atau pelunasan utang jangka panjang, baik itu karena jatuh tempo maupun karena pelunasan sebelum waktunya. Nah, prinsip utamanya yaitu tidak ada gain atau loss yang dicatat jika pelunasan dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Pada saat itu, nilai utang yang dicatat akan sama dengan carrying amount, maturity value, dan fair value. Artinya, perusahaan itu hanya melunasi sesuai dengan nilai buku tanpa keuntungan ataupun kerugian. Nah, setelah penjelasan saya tadi, pasti kan ada pertanyaan kok, bagaimana jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo? Nah, di sini mari kita lihat gimana sih perhitungan gain atau loss yang muncul ketika terjadi kondisi tersebut. Jadi, ketika utang dilunasi lebih awal, maka perusahaan itu membayar reacquisition price, yaitu harga pelunasan termasuk call premium dan biaya reakuisisi. Lalu, gain atau loss-nya akan dihitung menggunakan rumus carrying amount dikurangi dengan reacquisition price. Nah, kalau hasilnya negatif, berarti perusahaan itu mengalami loss on extinguishment. Seperti contohnya pada slide kali ini, Evermaster AG itu melunasi obligasi dengan nilai nominal Euro 100.000 dan call price 101. Carrying value-nya itu
itu sebesar 94.925 euro. Berarti kalau dihitung dia mengalami loss sebesar 6.075 euro. Lalu untuk penulisan jurnalnya berarti di bagian debit ada bonds payable sebesar 94.925 dan loss on extinguishment of debt sebesar tadi 6.075. Lalu di sisi kredit ada cash sebesar 101.000 euro. Nah, selain pelunasan dengan kas, perusahaan itu juga bisa melunasi utang dengan aset atau saham. Untuk pembahasannya, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas terkait pelunasan dengan transfer aset atau saham. Jadi, kalau pelunasan dilakukan dengan aset non-kas atau saham, maka aset atau saham tersebut dicatat pada fair value. Lalu di sini tuh ada dua jenis pengakuan. Yang pertama yaitu gain atau loss pelunasan utang. Rumusnya carrying amount utang dikurangi fair value aset per saham yang diserahkan. Lalu jenis yang kedua yaitu gain atau loss disposisi aset. Rumusnya yaitu fair value aset dikurangi dengan book value aset. Di sini langsung aja kita masuk ke contoh soal. Yaitu ada Hamburg Bank, yaitu menyerahkan real estate dengan fair value sebesar 16 juta euro dan book value sebesar 21 euro untuk melunasi pinjaman sebesar 20 juta euro. Dari gain pelunasan utang sama dengan 4 juta, lalu loss disposisi aset sama dengan 5 juta. Nah, berarti contoh penjemputan sahamnya, Hamburg Bank itu menerima 320.000 saham atau 10 euro, fair value-nya 16 juta euro. Untuk melunasi pinjaman sebesar 20 juta euro, berarti gain pelunasan utang itu sama dengan 4 juta. Nah, selain dengan aset atau saham, pelunasan itu juga bisa terjadi melalui modifikasi persyaratan utang. Yuk kita lihat bagaimana sih cara pencatatan menggunakan metode ini di slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan pelunasan dengan modifikasi persyaratan utang. Jadi di situ kreditor dapat memberikan konsesi berupa 1. Pengurangan bunga, 2. Perpanjangan jatuh tempo, 3. Pengurangan pokok utangnya, dan yang keempat penghapusan sebagian bunga aktual. Nah, modifikasi ini itu dicatat sebagai extinguishment, di mana utang lama itu dihapus dan utang baru dicatat di fair value. Bisa kita lihat contoh soalnya. Morgan National Bank memodifikasi pinjaman Research Development Group, di mana pokoknya itu dikurangi dari JPY 10.500.000 menjadi JPY 9 juta. Nah, bunga itu turun dari 12% ke 8% dan jatuh temponya diperpanjang selama 4 tahun. Berarti dia memperoleh gain sebesar JPY 3.298.664 yang diakui. Jurnalnya berarti di bagian debit ada notes payable lama sebesar 10.500. Lalu di bagian kredit ada dua akun. Yang pertama gain of extinguishment of debt sebesar 3.298.664 dan notes payable baru sebesar 7.201.336. Nah, jadi dari seluruh bentuk pelunasan, baik dengan kas, aset, saham, maupun modifikasi, intinya itu adalah bagaimana carrying amount itu dibandingkan dengan fair value atau reacquisition price. Jadi dari sinilah gain atau loss akan muncul. Untuk penjelasan sumber berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai long-term notes payable, yaitu wesel bayar jangka panjang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Trisha Mediani dengan NPM 250130100372. Perbedaan notes dan bonds ada pada penerbitannya. Notes biasanya digunakan perusahaan kecil dan tidak diperdagangkan di pasar, sedangkan bonds dipakai perusahaan besar dan diperdagangkan secara publik. Akuntansinya mirip, yaitu menggunakan present value dan effective interest method. Selanjutnya yaitu notes diterbitkan pada face value. Jika state rate sama dengan effective rate, maka notes diterbitkan pada nilai nominalnya,
tanpa diskon ataupun premium. Contohnya, Scandinavian Imports menerbitkan notes sebesar 10.000 euro dengan bunga 10% selama 3 tahun. Artinya hitungannya 10.000 euro dikali 10%, yaitu hasilnya 1.000. Maka beban bunga di tiap tahun sebesar 1.000 euro. Selanjutnya yaitu zero interest bearing notes, yaitu tentang wesel tanpa bunga. Namun sebenarnya tetap ada bunga tersembunyi dari selisih nilai nominal dan kas yang diterima. Contohnya 10.000 dikurangi 7.721,80. Maka hasilnya yaitu 2.278,20. Itu adalah selisih yang dicatat sebagai diskon dan diamortisasi sebagai beban bunga. Selanjutnya yaitu interest bearing notes di bawah par. Jika market rate lebih tinggi dari state rate, maka notes diterbitkan dengan diskon atau di bawah nilai nominalnya. Karena investor menginginkan return yang lebih tinggi sesuai bunga pasar. Selanjutnya yaitu notes ditukar properti atau jasa. Jika notes ditukar dengan properti atau jasa, maka transaksi tersebut dicatat sebesar fair value properti atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu imputed interest rate. Jika fair value tidak tersedia, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang sesuai atau disebut dengan imputed interest rate. Penentuannya mempertimbangkan risiko kredit, jaminan, dan tingkat bunga pasar. Contohnya di situ Wunderlich Place menerbitkan notes GPP 550.000 selama 5 tahun, maka state rate-nya 2% untuk jasa arsitektur. Maka imputed rate-nya yaitu sebesar 8%. Selanjutnya yaitu mortgage notes payable adalah wesel yang dijamin dengan properti sebagai jaminan. Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun dicatat sebagai current liability, sisanya non-current liability. Dalam mortgage, lender kadang mengenakan poin sehingga kas diterima lebih kecil dari nilai pinjaman. Contohnya, 1 juta dikali 4%, yaitu sebesar 40%. Jadi pinjaman US di 1 juta, perusahaan dipotong dengan 40.000 US dollar dan hanya menerimakan 960.000 US dollar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, soalnya saya lagi di luar. Maaf, terima kasih. Saya Octavia Yuke Nurfarensa dengan NPM 25013010061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fair value option pada utang jangka panjang. Perusahaan memiliki pilihan untuk mencatat utang jangka panjang menggunakan metode fair value, bukan amortized cost. Jika metode ini dipilih, maka perubahan nilai wajar utang harus dicatat dalam laporan keuangan. Namun, perubahan tersebut dibedakan berdasarkan penyebabnya. Jika perubahan fair value terjadi karena perubahan suku bunga pasar, maka keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akan dicatat pada net income atau laba rugi perusahaan. Sedangkan jika perubahan terjadi karena perubahan risiko kredit perusahaan, maka pencatatannya dilakukan pada Other Comprehensive Income atau OCI. Contohnya adalah Edmonds SA yang menerbitkan obligasi sebesar 500.000 euro dengan bunga 6% pada tanggal 1 Mei 2022. Pada 31 Desember 2022, fair value obligasi turun menjadi 480.000 euro karena kenaikan suku bunga pasar menjadi 8%. Pada bagian bawah slide terdapat juga contoh jurnal pencatatannya. Jika perubahan fair value terjadi karena perubahan suku bunga pasar, maka jurnalnya adalah debit bonds payable sebesar 20.000 euro dan kreditnya unrealized holding gain income sebesar 20.000 euro. Hal ini menunjukkan keuntungan yang dicatat pada laba rugi akibat perubahan kondisi pasar. Sedangkan jika perubahan fair value disebabkan oleh perubahan credit risk perusahaan, maka jurnalnya adalah debit bond payable dan credit unrealized holding gain equity yang senilai 20.000 euro. Artinya, keuntungan tersebut dicatat pada ekuitas melalui OCI, bukan pada laba rugi.
Melalui metode fair value option ini, laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, walaupun laba perusahaan bisa menjadi lebih fluktuatif akibat perubahan nilai pasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang off-balance sheet financing. Off-balance sheet financing ini adalah cara perusahaan memperoleh pendanaan tanpa mencatat kewajiban tersebut secara langsung di laporan posisi keuangan. Tujuannya biasanya agar kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik, terutama dalam hal jumlah utang. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan metode ini, seperti memperbaiki tampilan neraca, menghindari batas utang dalam perjanjian pinjaman, serta menjaga rasio keuangan tetap terlihat stabil. Namun, karena praktik ini bisa menimbulkan kurangnya transparansi, IASP meningkatkan aturan pengungkapan agar informasi tetap jelas bagi investor dan pihak eksternal. Bentuk pertama adalah non-consolidated subsidiary. Dalam metode ini, anak perusahaan yang kepemilikannya kurang dari 50% tidak dikonsolidasi, sehingga utang anak perusahaan tidak muncul dalam laporan induk perusahaan. Bentuk yang kedua adalah Special Purpose Entity atau SPA. Entitas khusus ini dibuat untuk proyek tertentu dan memiliki untungnya sendiri. Biasanya digunakan untuk membiayai proyek besar tanpa membebani laporan keuangan utama perusahaan. Meskipun strategi ini dapat membantu perusahaan memperoleh pendanaan, penggunaan off-balance sheet financing tetap harus diawasi agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki banyak utang jangka panjang biasanya menyajikan satu angka total pada laporan posisi keuangan. Namun, rincian lengkapnya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan atau notes. Beberapa informasi penting yang harus diungkapkan meliputi sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, hak konversi, serta call provisions. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan pembatasan dari kreditur dan aset yang dijadikan jaminan. Perusahaan juga wajib mengungkapkan fair value dari utang jangka panjang serta pembayaran sinking fund dan jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Informasi ini penting agar investor dan kreditur dapat memahami kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya di masa depan. Selain itu, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun harus diklasifikasikan sebagai current liability. Namun, jika utang tersebut akan dilunasi menggunakan dana non-current atau akan direfinancing, maka tetap dapat dikategorikan sebagai non-current liability. Dengan penyajian yang lengkap dan transparan, laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan dapat membantu pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfil Matusaha dengan NPM 25013010364. Di sini kita akan membahas perkembangan isu pelaporan kewajiban perusahaan yang dikenal sebagai off and on reporting. Jadi pada evolving isu ini, dahulu banyak perusahaan menggunakan transaksi off balance sheet, yaitu kewajiban atau utang yang tidak dicatat secara langsung dalam neraca perusahaan. Akibatnya kondisi keuangan perusahaan itu seringkali terlihat lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Namun seiring perkembangan standar akuntansi dan regulasi, semakin banyak kewajiban yang harus dilaporkan secara terbuka dalam laporan posisi keuangan atau on balance sheet. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang lengkap kepada investor, kreditor, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi tersebut. Sebagai contoh, pada slide di sini kita tampilkan pengungkapan kewajiban kontraktual dari Novartis Group, yang dimana tabel tersebut menunjukkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan di masa mendatang dan bagaimana kewajiban tersebut dapat mempengaruhi likuiditas serta arus kas perusahaan. Nah, dapat dilihat bahwa total kewajiban kontraktual Novartis ini mencapai 42 miliar dolar AS, di mana kewajiban terbesar berasal dari utang keuangan jangka panjang sebesar 25,66 miliar dolar
AS. Selain itu, terdapat kewajiban bunga utang, sewa operasi, kewajiban pensiun, dan manfaat pasca kerja, komitmen penelitian dan pengembangan, serta komitmen pembelian aset tetap. Jika dilihat berdasarkan pada pembayarannya, sebagian besar kewajiban akan jatuh tempo setelah 5 tahun, yaitu sekitar 21,95 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki beban kewajiban jangka panjang yang cukup besar sehingga perlu dikelola secara efektif agar tidak menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Nah, isu transparansi pelaporan ini menjadi semakin penting setelah munculnya kasus Enron di Amerika Serikat. Enron menggunakan pembiayaan off-balance sheet untuk menyembunyikan sebagian utangnya sehingga laporan keuangan perusahaan itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketika praktik tersebut terungkap, perusahaan mengalami keberangkutan besar dan menimbulkan kerugian bagi investor. Sebagai respon terhadap kasus tersebut, regulator dan pembuat standar akuntansi memperketat aturan pelaporan, di mana perusahaan ini diwajibkan mengungkapkan kewajiban kontraktual dan komitmen keuangan secara lebih rinci agar pengguna laporan keuangan dapat menilai risiko perusahaan yang lebih baik. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan kewajiban yang transparan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang lengkap dan handal. Selanjutnya, saya akan membahas analisis terhadap non-current liabilities menggunakan dua rasio utama yaitu debt to asset ratio dan times interest earned. Rasio pertama adalah debt to asset ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya adalah total liabilities dibagi total aset. Semakin tinggi hasil rasio ini, maka semakin besar risiko perusahaan mengalami gagal bayar. Pada contohnya, Novartis tahun 2018 total liabilities sebesar 66.871 juta dolar dibagi total asetnya sebesar 145.563 juta dolar menghasilkan rasio sebesar 46%. Nilai ini tergolong cukup tinggi namun masih dianggap aman karena perusahaan memiliki kemampuan pembayaran bunga yang kuat. Rasio kedua adalah times interest earned. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba yang diperoleh. Rumusnya adalah laba bersih ditambah beban bunga dan pajak, kemudian dibagi dengan beban bunga. Contohnya, ada Novartis menunjukkan angka 15,5 kali, artinya perusahaan mampu membayar beban bunga sebesar 15,5 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Nilai ini menunjukkan kondisi keuangan yang sangat baik dan kemampuan pembayaran utang yang kuat. Melalui kedua rasio ini, investor dapat menilai tingkat risiko serta kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban jangka panjangnya.